وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Fabihudahu Muqtadih, sirah para anbiya, sirah para nabi. Pada pertemuan kali ini kita belum selesai Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Kemarin kita jelaskan Nabi Yahya ini satu masa, satu zaman dan satu kaum dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi satu kaum, satu zaman. Dan memang Nabi Yahya dan Nabi Isa masih keluarga, sama-sama anak apa kemarin? Anak bibi. Sehingga dakwanya pun sama. Kita baca nih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mal bihinna wa an ya'mura bani Israil an ya'malu bihinna. Sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar Nabi Yahya mengamalkannya dan agar Nabi Yahya memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. 5 kalimat. Yahya dalam bahasa Injil yaitu John, ya. Jadi Nabi Yahya ini dapat wahyu dari Allah, suruh mengamalkan 5 hal dan disuruh menyampaikan 5 hal ini ke Bani Israel. Wa kada an yubti fit tabligh, dan hampir-hampir Nabi Yahya ini telat, lambat, tidak segera disampaikan ke Bani Israel. Maka datang Nabi Isa berkata kepada Nabi Yahya. Faqala lahu Isa, Nabi Isa berkata ke Nabi Yahya, ngasih masukan Nabi Yahya, ngasih nasihat kepada Nabi Yahya. Innaka qad umirta bi khamsi kalimatin an ta'mala bihinna wa ta'mura bani Israil an ya'malu bihinna. Saudaraku, sepupuku, misananku Yahya, Allah telah memberikan wahyu kepadamu. Kamu diperintahkan 5 perkara dan kamu diperintahkan untuk mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, menyampaikannya ke Bani Israel. Kata Nabi Isa, kata Yesus, fa imma an tablughannahunna wa imma an ablughannahunna ana. Kamu yang nyampaikan, aku yang nyampaikan. Karena Nabi Isa menilai Nabi Yahya ini tidak segera menyampaikan. Maka kata Nabi Isa, kamu yang nyampaikan, apa aku yang nyampaikan? Kalau ente lambat-lambat ya sudah aku saja. Qala Yahya, Nabi Yahya berkata, Inni akhsha in sabaqtani an u'adzaba aw yukhsafa bi fala taf'al ana uballigha. Fala taf'al ana uballigh. Kata Nabi Yahya,
Nabi Yahya berkata ke Nabi Isa, John berkata ke Yesus, inni akhsya in sabaktani, aku khawatir, aku takut jika engkau mendahului aku menyampaikan ini, jika engkau yang nyampaikan dan engkau lebih duluan, aku khawatir aku akan diazab oleh Allah, dan aku khawatir bumi akan dibelah dan aku akan dibenamkan. Fala tafal, jangan kau sampaikan, ana ubalik, aku yang akan nyampaikan langsung. Fajama'a Yahya, ini kan menunjukkan bahwa umatnya sama enggak? Tolong dijawab. Umatnya Nabi Yahya sama Nabi Isa sama enggak? Sama. Satu zaman, satu masa dan satu masa. Masa kan artinya masyarakat. Fajama'a Yahya Bani Israel fi Baitil Maqdis, maka Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis, Yerusalem. Bahasanya orang Islam Baitul Maqdis, bahasanya orang Kristen apa? Yerusalem. Hatta imtala al masjid, sampai Masjidil Aqsa itu penuh. Sampai Masjid Al-Aqsa itu apa? Penuh. Area Masjidil Aqsa, mohon maaf saya sampaikan, kalau jenengan pernah lihat gambar tentang Masjidil Aqsa itu kan, di bukit itu ada tanah luas, semuanya dikelilingi tembok besar kuno. Nah ini sebenarnya semua ini area Masjidil Aqsa, semua ini Masjidil Aqsa. Tapi yang ada di area ini ada beberapa masjid. Yang depan ini namanya Masjid Al-Qibli, yang tengah ada kubah yang warna apa? Kuning emas, itu namanya Masjid Quba Sokhr. Di sini ada Masjid Burak, di sini ada Masjid Marwani, di bawahnya Masjid Qibli itu ada Masjid Umar bin Khattab. Mana yang Masjidil Aqsa, Ustaz? Semuanya Masjidil Aqsa. Semua yang ada di area ini apa? Masjidil Aqsa. Nah, cuman sekarang ini yang dipakai sholat yang paling ujung, paling kiblat. Jadi antum tahu yang sekarang ada Qubatus Sokhro itu, yang warna apa? Kuning emas itu kubahnya itu di dalamnya ada batu, Pak. Di dalamnya ada apa? Batu gede. Orang Yahudi sangat mengagungkannya. Tapi sekarang ini dimiliki umat Islam. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menaklukkan Baitul Maqdis, belum ada bangunan mungkin, ini masih area. Umar bertanya ke seorang tabi'in, kalau nggak salah namanya Ka'ab al-Akhbar, dulunya orang Yahudi, masuk Islam. Gimana kita membangun masjid di mana? Di area yang luas ini kalau kita bangun masjid, bangun yang mana? Kata Ka'ab al-Akhbar, ini di tengah-tengah ini anggaplah ada apa tadi? Tolong dijawab. Ada apa? Kubah. Tapi yang kuning itu belum ada, itu kan di zaman Khilafah Umayyah. Tapi dulu di tengah-tengah itu ada batu besar. Sampai sekarang batunya di dalam masjid yang warna kuning emas itu. Lah, kata Ka'ab, kita bangun masjid di sini aja. Maka di sana. Jadi anggaplah sana itu utara. Anggaplah sana apa? Utara. Berarti sana mana? Dulu. Sana utara, sana selatan. Betul toh? Utara, selatan. Berarti sana timur, sana barat, ya kan? Orang Palestina sholatnya bukan menghadap ke barat ya jemaah. Orang Palestina sholatnya ngadep ngidul, ya, ke selatan. Ya. Lah, ketika menaklukkan Baitul Maqdis, ini ada bukit suci lah, ya kata orang Yahudi, bukit suci. Terus di tengah-tengah ini ada batu tadi itu. Umar ketika datang tanya ke Ka'ab, kita kalau membuat masjid di mana enaknya? Kata Ka'ab, di sini aja wahai khalifah. Kata Umar, enggak, ente ini masih ada bibit-bibit Yahudinya. Umar enggak mau. Umar pindahkan ke sini, yang paling selatan. Tujuannya langsung menghadap kiblat. Kalau di sini nanti menghadap ke batu, dan batu ini
dulu diagungkan oleh orang Yahudi. Nah, sekarang yang dipakai sholat yang di sini. Tapi kalau Ramadan penuh semua ini. 5 masjid penuh semua. Saya katakan 5 masjid tadi itu bukan berarti semua ada imamnya, enggak. Imamnya satu di mana? Di Kibli. Kalau Jumatan full semua atau Ramadan full semuanya. Tapi kalau hari-hari biasa yang dipakai yang Kibli yang paling ujung itu. Oke, itu ya, supaya punya gambaran. Lah, saya baca nih. Akhirnya Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel. Ya, fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Hatta imtala al masjid, sampai masjidnya penuh. Faqa'ada ala syarifah. Kemudian Nabi Yahya duduk pidato. Fahamidallah, memuji Allah. Wa asna alaihi, menyanjung Allah. Ini sudah menjadi sunnah para nabi zaman dulu sebelum khutbah itu apa? Memuji Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi Yahya berkata, Innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna. Wahai Bani Israel, wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan 5 kalimat. Aku harus mengamalkannya dan aku harus menyampaikan kepada kalian, memerintahkan kalian agar kalian pun mengamalkannya. Berapa hal tadi? 5 kalimat. Ulahunna, yang pertama, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi kalimat yang pertama yang Nabi Yahya ditugaskan untuk mengamalkan dan menyampaikan ke Bani Israel, kalimat pertama tauhid dan larangan berbuat syirik. Perintah tauhid dan larangan berbuat syirik ini perintah abadi. Semenjak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, titah ini tidak pernah berubah. Dan sering saya sampaikan, surat Az-Zumar ayat 65. Ini ayat yang ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur. Ini ayat seluruh para nabi mendapatkan ayat ini. Surat apa tadi? Az-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu. Semuanya dapat. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau melakukan kesyirikan, maka gugurlah amalan. Ini titah abadi, titah yang enggak pernah Allah ganti. Siapapun nabinya mesti dapat titah ini. Apapun kitab sucinya mesti ada ayat ini. Paten ini. Syariatnya boleh beda-beda, tapi yang satu ini paten, tidak pernah Allah ganti. Tauhid nggak oleh ngelakoni syirik. Ini perintah pertama, kalimat pertama. Fa inna mithla dzalika mithla mashtara 'abdan min khalisi malihi biwarikin aw dhahabin faja'ala ya'mal wa yuaddi ghullatahu ila ghairi sayyidihi. Seperti seorang budak yang dibeli, seseorang membeli budak. Dia kasih makan budaknya, dia kasih nafkah kepada budaknya. Ternyata budak ini bekerja untuk orang lain. Fa ayyukum yasuru an yakuna abdahu kadzalik. Siapakah di antara kalian yang senang punya budak, kemudian budaknya justru loyal kepada orang lain? Ini dalil bahwa perbudakan ada zaman itu. Orang-orang Nasrani yang enggak paham, mereka mengatakan Islam kok membolehkan perbudakan. Semua para nabi, mau disebutkan siapa lagi? Nabi Sulaiman, budaknya banyak. Nabi Yakub punya budak. Ya. Mereka mengatakan enggak mau babi tapi mau budak. Kita katakan sama, di agama Nasrani juga ada budak. Kalau mau mereka membaca literatur. Budak itu, Pak, baru-baru saja dihapuskan semenjak ada PBB. Dulu masih ada, Pak, orang-orang Afrika dibawa kemana? Halo? Yang suka sejarah itu. Orang-orang Afrika dibawa kemana? Dibawa ke Amerika, Pak. Suruh perkebunan, kerja paksa, nggak dikasih apa-apain. Itu di kapal-kapal, Pak, di Bondo begini, Pak. Ya, baru aja. Pak, mereka nggak mengenal hak-hak itu. Ya.
Ada orang Jawa disuruh kerja di Suriname biasa. Ya. Oleh Belanda ya. Jadi perbudakan ada di zaman itu. Di mana saja, di Jawa ada, di India ada, di Cina ada, di Afrika ada, di Romawi ada, semuanya ada pada zaman itu. Ya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu seperti seorang yang memiliki budak, budaknya dinafkahi, dikasih makan, tapi jujur dia itu kerja untuk orang lain. Itu Nabi Yahya ngasih perumpamaan kayak gitu. Innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu. Allah lah yang telah memberi, Allah lah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah memberi rezeki kepada kalian. Fa'buduhu, sembahlah Allah saja. Wala tusyriku bi syai'an, dan jangan kalian sekutukan Allah. Dulu mana tauhid rububiyah atau uluhiyah? Dulu mana tauhid uluhiyah apa tauhid rububiyah? Tolong dijawab yang lama ngaji tauhid ini. Ya ayyuhas salafi. Duluan mana tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Ya Bapak, Pak Ihsan. Rububiyah. Kita sudah diajari Nabi Yahya nih, perhatikan. Innallaha khalaqakum wa razaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian, Allah yang telah memberi rezeki kalian. Itu namanya tauhid apa? Tolong dijawab, tauhid apa? Rububiyah. Mengakui Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki. Makanya kata para ulama, tauhid rububiyah muqaddimah li tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu pendahuluan dari tauhid uluhiyah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur jagat raya ini, Allah yang memberimu hidup, mati dan semuanya, maka sembahlah Allah. Sembahlah Allah ini tauhid apa? Uluhiyah. Makanya kaidah nih, tulis kaidah. Kaidah tauhid ar-rububiyah muqaddimatun lit tauhid apa? Uluhiyah. Sekarang pertanyaannya, dahuluan mana terjadi kesyirikan dalam rububiyah apa syirik dalam uluhiyah? Mana yang terjadi duluan? Tauhid rububiyah apa tauhid uluhiyah? Mana yang terjadi duluan? Pak Iksan yang jawab serius apa? Apa itu? Uluhiyah. Menurut Pak Iksan uluhiyah. Gimana Mas? Syirik pertama kali terjadi itu syirik apa? Syirik karena rububiyah apa uluhiyah? Syirik terjadi pertama kali rububiyah, bukan uluhiyah. Kenapa seorang kok pasang sesajen kepada Nyi Loro Kidul? Kenapa orang kok nyembelih sembelian untuk Nyi Loro Kidul? Saya tanya dulu. Perhatikan. Ngasih sesembelihan sesajen ke Nyi Loro Kidul, mempersembahkan sembelian kepada Nyi Loro Kidul, itu syirik apa? Syirik uluhiyah apa syirik rububiyah? Tolong dijawab. Menyembelih, berdoa, takut, itu tauhid apa? Uluhiyah toh? Mempersembahkan sembelihan kepada Nyi Loro Kidul, itu syirik dalam apa? Uluhiyah apa rububiyah? Uluhiyah toh? Betul. Itu nggak mungkin terjadi kecuali sebelumnya ada muqaddimah. Muqaddimahnya adalah meyakini Nyi Loro Kidul iso ngene. Keyakinan Nyi Loro Kidul iso ngene, itu syirik apa? Rububiyah. Berarti duluan mana? Gak mungkin ujuk-ujuk nyembelih Pak. Mesti ada muqaddimah. Muqaddimah apa? Meyakini bahwa dia ini bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Bisa dipahami gak sih? Ya, keyakinan selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan madarat itu syirik dalam hal apa? Rububiyah. Jadi syirik rububiyah mengantarkan seseorang syirik apa? Uluhiyah. Enggak bingung? Nah, ini Nabi Yahya ngajari kita ini.
Allah itu yang menciptakan kalian, Allah yang beri rezeki kalian. Itu kan tauhid apa? Rububiyah. Konsekuensi dari tauhid rububiyah, kata beliau, fa'budu, sembahlah Allah. Wala tusriku bi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Itu kalimat pertama ya jamaah. Kalimat yang kedua sekarang. Jadi kalimat pertama intinya apa? Halo, tauhid, perintah tauhid, larangan syirik. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, wa amurakum bis salati fa innallaha yansibu wajhahu qibala 'abdihi ma lam yaltafit. Dan aku perintahkan kepada kalian untuk salat, dan Allah ya meletakkan wajahnya di depan hambanya dalam salat sampai hamba itu menoleh, berpaling. Baik, perhatikan. Allah perintahkan kalian salat. Apakah salatnya sama dengan kita? Yang jelas bahasanya Nabi Yahya bukan bahasa apa? Aduh, Nabi Yahya bahasanya bukan bahasa Arab. Nabi Yahya bukan orang Arab. Yesus bukan orang Arab. Mereka orang Israeli, ya, apa namanya, Bani Israel. Orang Arab itu Bani Ismail. Ibrahim punya 2 anak. Ismail melahirkan Bani Ismail, yaitu Arab. Betul? Punya anak nomor 2 apa? Ishak. Ishak punya anak Israel. Israel kan nama lain dari Nabi Yakub, melahirkan Jadi Bani Ismail Arab dan Bani Israel itu keturunan satu nenek moyang, satu kakek moyang. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, kembali ke materi. Jadi perintah sholat. Jadi sholat ini juga ada di semua agama samawi, cuma tata caranya beda-beda. Wallahu a'lam bagaimana syariatnya sholatnya Nabi Yahya. Kita nggak tahu bagaimana. Ya, mungkin saja beda, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas akidahnya sama, meskipun tata fikihnya, tata praktis ibadahnya beda, tapi akidahnya apa? Sama. Tapi namanya juga sholat. Sholat yang bagaimana tata pelaksanaannya, wallahu a'lam. Ya mirip rukun Islam. 1 syahadat, 2 apa? Sholat. Lah perintah sholat ini abadi, Pak. Meskipun tata caranya beda-beda. Setiap nabi punya tata cara sholat. Nah, ini kita perhatikan masalah sholat ini. Enggak boleh sembarangan masalah sholat. Perhatikan. Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Sapa wong sing ninggalno sholat iso kafir. Lha Nabi sing ngomong iki. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim. Hati-hati. Orang nggak sholat itu bahaya, Pak. Nakal-nakal loh, tapi ojo sampai nggak sholat. Tapi ojo nakal. Serius, sholat itu garis merah, Pak. Kalau dilanggar, Pak. Serius ini. Orang zina, Pak, ping 1000. Zino ping 1000. Selama dia meyakini zina itu haram, tapi dia karena hawa nafsu, zina ping 1000, tetap muslim dia, Pak. Tapi nek wong gak sholat belas murtad, Pak, meskipun gak zina gak apa. Kalau gak sholat belas loh. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Kan hati-hati. Jangankan orang yang gak sholat. Kalau orang gak sholatnya sekaruan, Pak. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu nyemplung di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami gak sholat. Orang gak sholat dicemplung non rokok, jenengin rokok apa? Sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami gak sholat. Jadi wong nek gak sholat itu gak usah dibahas, wis pasti amblas itu. Jangankan wong sing gak sholat, wong sing sholat ae iso celaka kok. Fawailul lil musallin. Wail bagi orang yang sholat. Wail itu apa, Ustadz? Wail itu maknanya 2. Makna yang pertama al-halak, kecelakaan. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Makna yang kedua, wadin fi jahannam, lembah di neraka jahannam.
Fawailul lil musallin, lembah di neraka jahanam bagi orang yang sholat. Tuh bayang, iki sholat loh padahal. Saya ulangi, iki padahal sholat. Dan neo sehingga sholat. Sholat yang bagaimana Ustaz? Wong sholat kok diancam wail. Wail itu makna pertama apa tadi? Celaka. Makna kedua, lembah di neraka jahanam, jeglongan di neraka jahanam. Rokok jahanam itu jero Pak. Si ono jeglongan ini meneh. Ngono kanggo wong sing sholat loh bayangno. Dudu wong kon gak bakas wong mabuk iki. Wong sing salat. Salat yang bagaimana? Nah, ini jangan diputus di sini. Kalau gelem salat engko nek diputus nduk kono ayate. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Salat tapi lalai. Salat tapi lalai. Salat lalai itu yang bagaimana Ustaz? Salat yang lalai itu salat yang di dalam salatnya ada 6 hal. Catat, apalkan, taruh di kepala kita semua. Nah, ada berapa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapakah yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi lalai. Nah, lalai dalam salat itu yang bagaimana? Lalai dalam salat itu salat yang ada 6 hal. Sapa wong sing salat terus nduk jerone salate ana 6 iki, fik dia orang lalai. Nggak harus 6 loh, salah si jenis tok masuk bisa. 6 ciri orang yang sholatnya lalai. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sittu khisalin min alamatin nifaq, fi shalah min alamatin. Ada 6 hal di dalam sholat ciri khas orang munafik. Ada 6 hal di dalam sholat ciri khas orang munafik. Itulah sholat yang lalai. 6 itu apa? Yang pertama, al-kasal ingdal qiyami ilaiha atau ingdal qiyami biha, males ketika mengerjakannya. Males. Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, wis adzan rek. Durung turu wis adzan. Males. Nah, ini hati-hati itu. Wail. Nomor 2, mura'atun nas, ingin dilihat manusia ketika mengerjakannya. Ingin dilihat manusia ketika mengerjakan. Bahasa kita apa namanya? Riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka salatnya malas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ada ayatnya semua itu. Perincian 6 itu ada dalilnya semua. Yang pertama tadi apa? Malas. Yang kedua apa tadi? Ingin dilihat orang. Nomor 3 sekarang. Wa ta'khiruha, mengakhirkan waktunya. Mengakhirkan waktunya. Adzan asar, wah masih lama ya, masih ngantuk, tidur dulu ah. Bangun-bangun jam 4, ah masih lama. Sampai akhirnya sholat asar jam 5:15. Saya mau tanya, sholat gak di akhirnya? Akhirnya sholat gak? Sholat, tapi celaka. Meskipun sholat, karena mengakhirkan waktu. Nomor berapa sekarang? Nomor 4, wa nakruha, cepat gerakannya. Sholat tapi cepet, ruku'nya cepet, sujudnya cepet. Saya mau tanya, sholat gak? Beliaunya tadi, tapi celaka karena cepat gerakan. Nomor 5, ditulis loh ya, ditulis dong betul. Nomor 5, wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Ya sholat sih sama imam, di belakang imam bisa Allah. Tapi muncul kabeh kalkulatornya. Aku mangkulaan sakmene, dituku sakmene. Sing biasanya ngono ku pedagang biasanya. Langsung angka-angka itu keluar. Ya, terbang di kepala ini. Saya mau tanya, sholat enggak? Tapi bisa celaka. Kalau sampai gelambiar pikirannya, enggak ada ruh dalam sholatnya. Ini nomor 5, sedikit mengingat Allah. Nomor
Nomor 6 khusus bapak-bapak, ibu-ibu aman nggak kena. Yang nomor 1 sampai 5 ibu kena, bapak kena. Tapi yang nomor 6 ini bapak tok, ibu nggak kena. Nomor 6 ciri khas orang yang lalai dalam sholat, at-takhalluf an jama'atiha, tidak mau sholat berjamaah, nggak mau sholat jamaah. Datang seorang laki-laki buta, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, laki-laki buta datang ke Nabi. Laki-laki ini berkata, atau talaba minan Nabi rukhsa, ya Rasulullah, inni rajulun a'ma wa laysa liqa'idun yursiduni ilal masjid. Ya Allah, saya ini buta dan gak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Farakhisli, tolong ya Rasul, saya dikasih keringanan, tolong saya dikasih dispensasi, kulo tak solatan griya mawon, kulo niki sampun sepuh mboten saged mirsani, mboten wonten sing ngajak nuntun ke masjid, kulo izin solatan griya mawon ya Rasul, angsal napa mboten. Farakhasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dikasih rukhsah, nggih mboten napa-napa panjenengan solatan griya mawon. Falamma walla, ketika orang ini mau berpaling, senenglah dapat rukhsah. Kata Nabi, sebentar, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah panjenengan masih dengarkan suara adzan? Naam, nggih ya Rasulullah, meskipun buta tapi masih dengarkan suara adzan. Kata Rasul, fa'ajib, penuhilah panggilan adzan tersebut. Ajib itu artinya penuhilah panggilan adzan tersebut. Hadis ini dijadikan dalil Imam Ahmad wajibnya laki-laki sholat jamaah. Pertanyaannya, mana sisi pendalilannya? Mana sisi pendalilannya dari hadis tadi bahwa sholat jamaah wajib menurut Imam Ahmad? Mendengar? Apa hubungannya mendengar adzan sama wajib? Gimana? Penjelasannya gimana? Gak cukup kok. Mana yang menunjukkan hadis ini menunjukkan wajibnya sholat jamaah? Mana sisi pendalilannya? Dengar adzan, ya, butuh penjelasan lagi lah. Apa? Apa? Perintah untuk mendatangi sholat itu bisa, tapi ada yang lebih tek begitu. Apa itu? Perhatikan. Laki-laki buta ini datang ke Nabi minta keringanan. Cara pendalilannya begini, kalau sekiranya yang dipahami sahabat itu sholat boleh di rumah, ngapain minta rukhsah? Ngapain minta keringanan dia ini? Dia minta keringanan itu dalil bahwa sholat jamaah di masjid. Halo, saged dipahami napa? Itu menunjukkan sing dipahami para sahabat zaman biyen, sholat iku nang masjid. Seandainya sholat pada waktu itu oleh nang omah, lapo loro-loro njaluk rukhsah bareng nang Nabi, sholat nang omah mari sih. Cek njaluk rukhsah bareng. Nah, permintaan rukhsah, permintaan keringanan itu dalil aslinya di mana? Di masjid apa di rumah? Di masjid. Makanya minta keringanan karena aslinya enggak di rumah. Maka permohonan keringanan itu dalil yang dipahami sahabat pada waktu itu, sholat di mana? Di masjid. Rasulullah juga ingin menyuruh seorang ngimami, terus beliau keliling ke rumah orang yang enggak mau sholat jamaah, fahariqu alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah orang yang enggak mau sholat jamaah. Saya mau tanya, membakar itu hukuman apa tidak? Tolong dijawab. Punishment kan, hukuman, betul? Yang namanya hukuman itu karena meninggalkan sunnah apa karena meninggalkan wajib? Meninggalkan wajib. Nah, makanya di situ Imam Ahmad berpendapat wajib sholat jamaah. Nah itu ya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu nomor berapa itu? Nomor 5, nomor 2 dah. Nomor 6 sudah selesai. Kita kembali ke Nabi Yahya tadi. 1 tauhid. Nomor 2 apa? Sholat. Sekarang nomor berapa? 3. Ditulis ya. Nomor 3 mana ini? Wa amurakum bisyam, aku perintahkan kalian untuk puasa. Mirip rukun Islam loh ini. Rukun Islam kan syahadat, sholat ya kan. Tapi ini nomor 3 apa ini yang ini? Puasa. Nah, puasa enggak usah dibahas, sudah paham semuanya.
Ini membenarkan firman Allah. Ya, saya ulangi, ini membenarkan firman Allah, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Itu dalil bahwa Bani Israil itu aslinya diperintahkan puasa. Halo, bisa dipahami? Dalam agama Nasrani yang sekarang pun ada puasa 40 hari. Tapi yang nggak taat ya mungkin nggak paham ya. Yang taat ada yang menjalankan. Saya pernah lihat postingan, selamat berbuka puasa untuk kami yang agama itu, maksudnya Nasrani, tapi dia nggak nyebut Nasrani, Kristen, dan saudara Muslim yang Ramadan. Jadi beda versi. Ini puasa 40 hari. Karena Nabi Isa menurut mereka itu puasa 40 hari di Jericho. Yang jenengan kalau pernah ke Palestina, ada kota namanya Jericho, Ariha. Itu ada tempat Nabi, petilasan Nabi siapa? Isa. Menurut mereka loh ya, menurut mereka. Puasa di situ 40 hari. Sehingga sebagian mereka yang taat itu juga menjalankan puasa itu. Berapa hari? 40 hari. Terlepas dari kabar-kabar dari mereka benar apa salah, kita nggak tahu, kita nggak bisa menjamin yang ada di kita mereka itu sahih apa enggak. Tapi yang jelas Nabi Yahya menyuruh Bani Israil untuk apa? Puasa. Ini kalimat yang nomor berapa? Nomor 3. Kalimat yang nomor berapa sekarang? 4 ya. Wa amurakum bis shadaqah. Aku perintahkan kalian untuk sedekah. Kalau Islam kan zakat ya. Apa Ustaz, apa bedanya sedekah sama zakat? Lihat saya. Terkadang zakat itu dibahasakan dalam Al-Quran pakai kata sedekah. Saya ulangi ya. Jadi sedekah itu lebih umum daripada zakat. Karena kadang-kadang zakat itu diibaratkan dalam Al-Quran dengan pakai istilah apa? Sedekah. Mana dalilnya? Khudh min amwalihim sedaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Sepakat ulama, maksudnya sedekah di sini apa? Zakat. Bukan sedekah yang sunnah. Sedekah sunnah kan nggak mungkin diambil, Pak. Kan sukarela kan sunnah ya kan? Ya, jadi kadang-kadang zakat itu memakai istilah apa? Sedekah. Ya. Jadi aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mithla dzalika kama tali rajulin ya asirahul adu fashaddu yadahu ila unukihi. Orang yang mengeluarkan sedekah itu perumpamaannya seperti seorang laki-laki yang tertawan oleh musuh, terus mereka mengikat tangannya di unuk, di leher begini. Perumpamaan orang yang sedekah itu seperti orang yang tertawan musuh, diikat talinya, diikat apa? Tangannya di atas, di apa? Lehernya begini, kurang lebih ya. Waqaddamuhu, dan mereka memajukan, disuruh maju untuk apa? Liyadribu unuqa, untuk dieksekusi. Jadi perumpamaan orang yang sedekah itu seperti orang yang tertawan musuh, diikat tangan kepada ke lehernya, giliran nunggu disuruh maju untuk ditebas lehernya. Kemudian orang ini berkata, aku punya sesuatu, apakah boleh aku tebus diriku dengan sesuatu? Paham maksudnya? Akhirnya orang ini memberikan hartanya, akhirnya dia dibebaskan. Itulah fungsinya sedekah. Makanya ini versi Nabi Yahyanya ya. Versi Islamnya nih, versi Islamnya. Sedekahtus sirri, sedekah sirri itu memadamkan apa? Kemurkaan Allah. Ibarat musuh, Pak. Ibarat orang tertawan musuh, menurut Nabi Yahya tadi itu. Orang sudah tertawan musuh, mau dieksekusi, Pak. Tapi dia ngomong, saya menebus diri saya dengan harta yang banyak. Ya sudah, mana hartamu, kamu dibebaskan. Lah, kedudukannya sedekah itu untuk meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah kan, sedekah sirri itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Masih ingat enggak 7 orang yang dinaungi pada hari kiamat? Halo. Salah satunya adalah orang yang sedekah dengan apa? Sirri, dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya apa itu berarti? Ikhlas. Ya, kullu mri'in tahta dilli sadaqatihi
yaumal qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Saya ulangi, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Harta yang disedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya. Harta yang kita tinggalkan milik ahli waris. Harta yang kita pakai usang. Harta yang kita makan jadi kotoran. Harta yang sesungguhnya yang kita infakkan di jalan Allah. Itu harta kita yang sesungguhnya. Itu yang akan naungi kita pada hari kiamat. Itu yang akan menemani kita di alam kubur kita. Yaitu adapun yang kita tumpuk-tumpuk, kita mati, rekeningnya membengkak, itu miliknya ahli warismu, bukan milikmu itu. Miliknya istrimu. Habis itu istrimu nikah sama orang lain. Ya, harta kita itu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu nomor berapa itu? 4. Sekarang nomor 5 terakhir. Nomor 5 terakhir. Kalimatnya Nabi siapa ini? Yahya kepada Bani Israel, yaitu wa amurakum bidzikrillahi katsira. Sekarang nggak ada haji mereka. Beda kalau Islam kan 1, 2, 3. Yang nomor 5 apa? Haji. Tapi mereka zikrillah. Aku perintahkan kalian untuk mengingat Allah. Fa inna mithla dzalika kama thali rajulin talabaul adu sira'an fi adari fa atakhisnan khasinan fatakhassana bihi. Fungsi dari zikir itu kata Nabi Yahya, perhatikan. Fungsi dari zikir itu kata Nabi Yahya seperti benteng dari musuh. Ya, orang kalau berzikir itu seperti memakai perisai. Makanya kan ada buku Pak, judulnya Hisnul Muslim. Apa artinya hisn? Benteng. Karena memang zikir itu benteng Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca sebelum tidur, membaca ayat kursi, masih ingat gak? Maka setan tidak akan mendekatinya sampai apa? Pagi hari. Dan di antara wirid penjagaan benteng agar kita tidak diganggu oleh jin, makhluk yang jahat, kita baca kul 3 kul yang terakhir. Bukan berarti kita 3 kul yang terakhir ya, bukan gitulah. Atau kul ya, bukan gitu. Maksudnya itu kul wallahu ahad sampai selesai, kul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ini dahsyatnya Pak, luar biasa. 3 kul ini luar biasa Pak. Nabi tidak pernah ninggalkan. Setelah subuh 3, betul? Setelah apa? Duhur 1, gitu. Setelah asar 1. Setelah maghrib 3. Setelah isya 1. Sebelum tidur 3. Tapi caranya gini kan. Rasulullah itu kalau mau tidur Pak, tangan kanan tangan kiri ditaruh ini Pak, dikumpulkan, terus Nabi nyebul. Setelah itu dibacakan kul wallah sampai selesai, kul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kul a'udzu birabbin nas sampai selesai, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Semuanya. Ini penjagaan diri dari setan. Nabi melakukan itu berapa kali? 3 kali. Tadi Nabi nyebul dulu baru baca, terus membaca. Kenapa kok tidak baca dulu baru nyebul? Nabi nyebul dulu, habis itu baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq. Nek ngapalno qul a'udzu birabbil falaq sing temenan cek gak bulet. Kadang-kadang mbak ngono yo ono sing bulet gak mari-mari. Mirip-mirip kan. Qul a'udzu falaq muter-muter. Ndongone sampai gak mari-mari soalnya bulet. Kan kudu sing ngapal. Terus qul a'udzu birabbin nas. Diusapkan lagi 3 kali. Kenapa nyebul dulu baru baca? Karena Nabi ingin menyelisihi para dukun. Karena dukun itu biasanya komat kamit dulu, terus setelah itu apa? Nyembur. Nabi enggak, niup dulu baru. Adzan dulu, setelah itu kalau dilanjut. Kalau ada pertanyaan disiapkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Naam. Alhamdulillah. Kita masih ada satu pembahasan tentang Nabi Yahya, yaitu terbunuhnya Nabi Yahya, gugurnya Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ini Pak, setelah berdakwah ini Pak, ada konsekuensi-konsekuensi yang beliau tanggung. Orang kalau mendakwakan tauhid mesti akan dimusuhi oleh kaum penentang. Jadi beliau menjalankan berapa poin tadi? Perintah tauhid, perintah sholat, perintah puasa, sedekah, dan mengingat Allah itu dijalankan terus. Ya otomatis dakwanya Nabi Isa ya seperti itu. Buktinya tadi Nabi Isa berkata, kalau kau nggak nyampaikan, aku yang akan nyampaikan. Berarti kan sama ini, kaumnya ini sama, bisa sama-sama menegakkan tauhid. Nah kebetulan pada waktu itu perhatikan,
Dari sisi politik, Nabi Yahya dan Nabi Yesus, Nabi Isa lahir di masa kerajaan apa? Belum ada Romawi Kristen, belum ada. Nabi Isa aja baru lahir. Belum ada Romawi Kristen, belum ada. Masih Romawi yang apa? Romawi yang apa? Halo. Romawi yang pagan, para penyembah dewa-dewa, dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Jadi Nabi Isa itu lahir dari keadaan politik di zaman itu. Baitul Maqdis dikuasai bangsa apa tadi? Romawi. Rajanya namanya Raja Herodus. Raja apa? Herodus, Raja Palestina tapi ikut Romawi Raya begitu. Bukan Arab ya. Jadi mereka penyembah dewa-dewa, Pak. Dan Nabi Yahya, Nabi Isa itu hidup di kerajaan yang secara politik mereka itu penganut ajaran apa? Keberhalaan gitu loh. Itu dimanfaatkan sama orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ngerti ini gak seneng ini Romawi ini sama ajarannya siapa? Isa. Nanti akhirnya orang Yahudi memprovokasi Romawi pagan tadi itu untuk mengejar-ngejar Nabi Isa dan Nabi Yahya. Saya nggak ngomong Nabi Isa karena nanti ada babnya sendiri panjang Nabi Isa ini ya. Kita masih Nabi Yahya dulu. Jadi Nabi Yahya terus mendakwakan tauhid dengan segala rintangan ya. Terus sampai ada pembahasan di sini. Ya. Ada faqad qarrara malikuhum fi dzalika zaman an yatazawwaja ihda maharimihi. Raja yang berkuasa di zaman itu ingin menikah dengan mahramnya. Mahramnya ini enggak jelas apakah bibinya, apakah saudarinya, apakah ibunya. Yang jelas mahramnya. Bisa jadi khalanya, bisa jadi amanya, bisa jadi keponakannya, anak saudara, bisa jadi. Intinya ingin menikahi wanita yang masih mahramnya. Dan itu dilarang sama Nabi siapa? Yahya, nggak boleh, haram, nggak boleh. Ya. Kemudian atau sebelum dilarang ini tanya ke Nabi Yahya, menurut ajaran Tuhan boleh ndak gitu kan? Maka Nabi Yahya menjawab haram, hiya la tahillu lahu. Nggak boleh. Wanita ini nggak boleh nikah sama raja karena masih punya kerabatnya nyel, masih mahram, nggak boleh. Perhatikan, wa kanatil mar'atu turidul malik atau turidul mulka. Lah perempuan ini pengen mendapatkan kekuasaan. Ikin aku gak sido dadi bojone raja, aku gak jadi permaisuri. Ini karena Yahya ini. Padahal itu kan jabatan bergengsi, akan mendapatkan dunia dengan menjadi permaisuri raja ini gitu kan. Maka wanita ini benci sama Yahya. Dan orang hebat pun laki-laki itu pengapasane wong wedok. Ya kan? Faja'at al-malik, faja'at al-malika, maksudnya ja'at hadil mar'a al-malika fi yaum minal ayyam, hatta agharrathu wa sara hayyinan layyinan ma'aha. Maka datanglah wanita ini ke raja ini, terus ya sengat menebar pesona lah gitulah. Berpakaian wangi, cantik, berdandan, supaya raja ini tambah kesengsem. Gitu maksudnya. Supaya raja ini benar-benar tambah takluk dengannya. Wanita itu kelemahannya adalah kekuatannya. Tulisan. Wanita itu kelemahannya justru itu kekuatan dia. Jadi wanita itu kelemahannya itu senjatanya. Senjatanya perempuan itu ya lemahnya itu. Ya. Dengan kelemahannya itulah dia menjadi apa? Kuat. Kemudian akhirnya karena terpesona, semakin lengket, semakin kasmaran, maka raja ini ngomong, aku ingin mempersunting nikah sama kamu. Maka wanita ini ngomong, kalau gitu, kalau kamu nikah sama aku punya satu keinginan. Apa itu? Apapun yang kamu inginkan pasti akan saya kabulkan. Raja zaman itu akan saya. Apa yang kamu inginkan? Perempuan ini mengatakan, uridu ra'sa Yahya. Aku ingin kepalanya Yahya.
Karena dia ini yang menghalangi nanti dia jadi permaisuri. Sekalian diprovokasi rajanya ini untuk apa? Membunuh Nabi siapa? Yahya. Apa ghaira dzalik? Enggak ada yang lain, dah tolong jangan yang ini. Padahal sudah ngomong apa? Jaluk apa tak turuti, kan? Baru ngomong aku jaluk kepala Yahya. Rotok mundur sebenarnya ini. Tapi laki-laki kalau sudah di depan syahwat hilang, cerdasnya itu hilang. Ya, apa ghaira dzalik? Enggak ada yang lain dah. Utlubi haru, yang lain jangan yang ini. Kata wanita ini, laisa illa dzalik. Enggak ada lain kecuali itu saja permintaan saya. Ma uridu illa ra'sa Yahya, aku enggak ingin kecuali kepalanya Yahya. Hadza mahri, ini maharku kalau kamu mau nikah sama aku. Ini maharku. Tsumma qala laki dzalik. Ya namanya orang kalau sudah di depan syahwat hilang akal sehatnya, akhirnya laki-laki ini ngomong laki dzalik. Ya sudah, kepalanya dia akan jadi milik. Tsumma amara bi Yahya, akhirnya orang ini memerintahkan prajuritnya membunuh Nabi Yahya. Wa qutila wa qutima ra'su, dan Nabi Yahya dibunuh, kepalanya dibawa dipersembahkan ke wanita pelacur ini. Tilkal baghi. Makanya dikatakan hati-hati dengan wanita. Nabi Adam itu ngelakoni kesalahan juga gara-gara wanita. Wis diwara sama Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi syajarata, hei Adam, hei Hawa, ojo cedek-cedek pohon ini. Karena di dalam riwayat dikatakan direngei sama siapa? Si Hawa, akhirnya melakukan kesalahan. Ya, Nabi Yahya ini juga gitu, dibunuh karena wanita. Nabi Yusuf masuk penjara ya karena apa? Karena wanita. Hati Pak sama ibu-ibu Pak. Al-Quran mengatakan tipu daya setan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa. Apa dhaif? Lemah, dibaca Al-Quran melayu setan. Jadi menurut Al-Quran tipu daya setan itu lemah. Nah sekarang bagaimana menurut Al-Quran tipu daya perempuan? Inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu 'azim. Apa 'azim? Agung, besar. Jadi bahaya mana bapak-bapak antara setan dengan ibu-ibu? Astagfirullahaladzim. Tipu daya setan sama tipu daya wanita lebih bahaya Pak. Hati-hati. Nah terakhir, qatlu Zakaria. Tidak hanya Nabi Yahya Pak, Nabi Zakaria juga dibunuh. Bapaknya Nabi Yahya dibunuh juga. Nah, cuma di sini nggak dicantumkan detailnya bagaimana proses pembunuhannya, nggak di kitab ini loh ya. Mungkin di kitab lain disebutkan. Karena memang nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Adanya itu dari cerita apa? Israiliyah. Kebetulan di kitab ini nggak dicantumkan. Tapi Nabi Zakaria juga dibunuh. Dan itu memang ada ayatnya, yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Orang Bani Israel itu suka membunuh para nabi. Isa sudah hampir dibunuh. Besok saya terangkan. Cuma diselamatkan Allah. Tapi itu kan hasil konspirasinya orang Yahudi memprovokasi kerajaan Romawi pada waktu itu. Nabi Isa hampir dibunuh, Pak. Tapi selamatkan Allah. Mereka mengira membunuh. Mereka mengira apa? Membunuh. Padahal itu bukan Nabi Isa kan. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka sendiri enggak yakin kalau yang terbunuh itu Yesus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir dibunuh Yahudi. Waktu ke Bani Nadir, mau diapakan? Timpakan batu besar, tapi Allah kasih wahyu langsung. Jadi memang kebiasaannya Yahudi itu membunuh para nabi. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Isa hampir terbunuh, tapi diselamatkan Allah, diangkat ke langit. Nabi Muhammad pun hampir dibunuh oleh Yahudi ketika kisah Bani Nadir. Kapan-kapan sudah kita ceritakan dulu ya, sebelum ganti kitab ini. Sirah Nabawi dulu kita sampaikan ya. Kitab ini hampir selesai Pak. Tinggal satu pembahasan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa selesai nanti nggak tahu kita ganti kitab apa. Terus Sirah Nabawi lagi apa kitab yang lain, wallahu a'lam. Di 10 tahun yang lalu kita ngaji kitab Sirah Nabawi di sini. Terus sempat terputus.
ganti kitab sahabat. Iya Pak. Sing duwe Masjid Ali. Setelah itu sira sahabat sampai selesai. Sekarang sira para nabi. Sebentar lagi selesai nih, enggak tahu nanti kita pakai kitab apa, nanti insyaallah kita kita bahas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, jika seorang ibu sedang memasak, kemudian terdengar suara adzan, dan ini ibu tersebut berkata, aduh masak belum selesai sudah adzan, apakah ini termasuk malas? Saya enggak tahu apa motivasi atau latar belakang dari ibu berkata seperti ini. Mungkin maksudnya itu pengen ke masjid tapi kok maka lebih baik nggak usah ngucap gitu. Saya nggak menjudge ini, nggak boleh ndak. Mungkin ya ada faktor yang menyebabkan beliau ngomong kayak gitu. Tetapi lebih baik kalimat seperti ini diapakan? Dijauhi. Ya segera. Kalau ibu-ibu kan memang tidak wajib sholat apa? Berjamaah. Ya berarti kalau sudah kondisi kayak gitu dan nggak mungkin langsung dimatikan di tengah jalan, ya minimal diselesaikan. Kalau memang ini bisa dipanjer, dibiarkan, ya sudah ditinggal wudhu terus sholat. Ya, dan juga ada hadis lain yang berbunyi tidak ada sholat jamaah sedangkan posisinya sedang apa? Makanan dihidangkan. Nah masalahnya si perempuan ini bukan makanan dihidangkan, justru beliau itu yang bagian apa? Masak. Intinya sesegera mungkin dan kalau bisa dihindari kata yang seperti ini. Meskipun saya nggak mengatakan nggak boleh ya, tergantung apa maksudnya. Karena maksudnya itu mungkin pengen cepat selesai tapi kok belum selesai, kedahuluan apa? Ada. Nggak pasti mengindikasikan itu malas, nggak pasti. Tergantung motifnya dia. Beliau kok ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Tikir. Ya 3 kali subhanallah qul huwallahu sampai selesai, qul a'udzu birabbil falaq selesai, qul a'udzu birabbin nas selesai. Setelah itu ngulangi lagi. Nggih, setahu saya begitu. Wallahu a'lam. Kalau pasti ya jangan. Tapi kalau masih belum jelas ya hukum asal seorang muslim itu as-salama. Hukum asal seorang muslim ya muslim. Ya. Kata ngalah berkah sendiri ini masih perlu dijelaskan. Apakah itu sekedar bid'ah ataukah itu sampai derajat kesyirikan? Macam-macam juga karena prakteknya itu nggak sama. Ya, kalau itu misalnya sampai derajat kesyirikan, ngasih sajian ke danyang-danyang, kan besok kan Pak? Ngasih apa? Sajian ke sing bau reksa. Kalau sampai derajat itu jangan bermakmum. Tapi kalau maksudnya itu ini nanti dimakan bareng-bareng terus sambil baca-baca, mungkin itu masih sampai taraf apa? Bid'ah. Tapi kalau sudah sampai diperuntukkan untuk jin, masih ayam panggang dan seterusnya diperuntukkan ke sing bau reksa, maka ini kesyirikan, nggak boleh kita bermakmum dia. Iya, kalau begitu ya lebih baik di tempat lain. Wallahu a'lam. Di tempat lain, wallahu a'lam. Yang lain? Kalau ada. Nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, wa iyyak. Tembok ratapan. Nih,
lihat saya biar tahu di mana tembok ratapan itu. Maksudnya nggak di sini tapi arahnya. Saya ulangi ya. Mekah itu di sana, selatan. Anggaplah selatan sana, anggaplah. Di sini selatannya realnya di mana? Selatan. Ya sudah kita pakai yang real aja. Dari sana Mekah. Setelah Mekah agak ke utara Medina. Medina ke utara jauh Yerusalem, Baitul Maqdis. Oke? Yang dipakai sholat itu di sini sekarang. Ya kan? Yang dipakai sholat di sini. Ini Masjid Qibli. Yang tengah tadi apa namanya? Qubbatus Sahra, ya kan? Nah, di mana tembok ratapan itu? Tembok ratapannya di sini. Atau sekarang tak pindah ke sana aja, biar sama lebih paham. Anggaplah selatan di sana. Seputer. Selatan di sana, ya kan? Selatan di sana. Berarti orang Palestina di utara. Anggaplah sana utara ya. Berarti orang Palestina sholatnya ngadep kidul karena Mekahnya ada di selatan. Tembok ratapan, Pak, itu tembok besar, Pak. Diubengi gini. Tembok ratapan itu di sini, gedek ini, tunggal gedek. Tapi bawah karena Masjidil Aqsa itu kayak bukit begitu loh. Makanya orang Nasrani nyebutnya bukit suci. Itu bukit, Pak. Jadi tembok besar gini, di belakang tembok itu bawah. Bisa dipahami? Nah, di tembok ya kayak gini lah, persis kayak gini anggaplah ini. Kan tinggi ya. Tembok ratapan di sebelah sini nih. Nah, ini yang katanya orang mereka ngerowoi itu. Pernah dengar kan? Orang Yahudi katanya ngerowoi Masjid Al-Aqsa itu ya di sini ini. Karena mereka itu perhatikan. Menurut orang Yahudi, Masjidil Aqsa yang sekarang ini itu dibangun di atas reruntuhan Solomon's Temple. Saya ulangi ya. Menurut orang-orang Yahudi, Masjidil Aqsa yang sekarang ini kata mereka itu dibangun di atas puing-puing kuil Sulaiman, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Perhatikan saya. Sebenarnya saya mau tanya jenengan, sebenarnya dulu yang dibangun Nabi Sulaiman itu apa sih? Mosok Nabi Sulaiman bangun kuil. Aslinya yang dibangun Nabi Sulaiman dulu itu apa? Ya Masjidil Aqsa itu sendiri, Pak. Paham? Halo? Sesuatu yang disepakati oleh tiga agama, baik Kristen, Yahudi maupun apa? Islam, dulu Nabi Sulaiman bangun bangunan tempat ibadah. Halo, jelas ya? Versinya orang Yahudi disebut apa tadi? Solomon's Temple, kan gitu kan? Tapi bagi kita umat Islam, saya mau tanya jenengan, dulu yang dibangun Nabi Sulaiman itu apa? Ya Masjidil Aqsa itu sendiri, Pak. Tapi versi umat Islam, Nabi Sulaiman nggak ngelakoni sing dilakoni wong saiki iki salat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi karena kita juga berhak Nabi Sulaiman itu nabinya umat Islam, agamanya tauhid, hanif, Islam. Jadi mereka mengatakan Masjidil Aqsa yang sekarang ini menurut mereka itu dibangun di atas puing-puing makbad rumah ibadah yang dulu dibangun oleh Nabi siapa? Jadi makanya mereka ngerowoi, Pak. Di bukit itu di dalam bukit itu ada peninggalan Raja Sulaiman. Karena menurut orang Yahudi, Sulaiman gak hanya nabi, tapi apa? King, raja gitu loh. Jadi perlu digali warisannya ini, begitu menurut mereka. Lah tembok ratapan di sini, Pak. Kenapa mereka kok nangis? Ya, karena berharap itu Mesia itu muncul itu. Nangis. Mirip di Jabal Rahmah, sing gak ngerti-ngerti itu datang ke sana bawa apa? Lembaran tulisan loh, Pak. Terus ditelen nduk Jabal Rahmah, wong Indonesia biasa ono sing Siti, jenenge ono sing macam-macam. Ditaruh nduk ono. Ya, di tembok ratapan juga gitu, Pak. Orang Yahudi nulis kertas. Saya itu karena penasaran saya itu terlalu tinggi dan memang dibuka untuk umat Islam juga boleh kalau mau. Ya, maksudnya mau untuk menyaksikan mereka, maka saya lihat mereka ternyata suka nyelipin apa? Kertas doa itu, Pak. Dan mereka sambil goyang-goyang gini, terus diselipi doanya itu. Padahal iku nek wong-wong ki semere kabeh, tukang sapu njupuk ya begini. Yo aku ro dhewe, njupuk tukang sapu. Masuk tong sampah, Pak, setelah itu. Ya. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab.
Saya rasa cukup. Insya Allah dilanjut di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ini pertemuan terakhir sebelum selesai karena kitabnya hampir selesai. Tinggal satu nabi yang belum disampaikan. Nabi siapa? Dan Nabi Yahya itu bisa 1 sampai 4 pertemuan karena panjang ceritanya. Karena nanti turun lagi nanti di akhir zaman. Betul toh? Nanti ada kisahnya dengan Dajjal. Jadi kisahnya panjang Nabi Isa, mulai dari kecilnya, mulai dari neneknya dulu ceritanya. Jadi kalau cerita Nabi Isa nggak bisa dijujuk, nggak bisa langsung Nabi Isa keluar, nggak bisa. Kalau cerita Nabi Isa harus cerita neneknya dulu. Siapa neneknya Nabi Isa namanya? Besok aja dijelaskan, jangan sekarang kasih kemari lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.